Nilai Farhad Abbas perpanjang masalah, pihak Denny Sumargo laporkan sang pengacara ke polisi. Bung Denny Sumargo, saya setuju. Anda juga harus melakukan hal yang sama, lapor balik itu si Farhad Abbas itu ya. Jadi Farhad Abbas, Anda jangan merasa seolah-olah tentang pengacara dan sangat ahli di dalam persoalan masalah hukum. Semua orang mau Anda intimidasi ya dengan ancaman lapor. Kalau Anda terlalu sensitif, jangan menjadi pengacara, jangan menggunakan media sosial. Jadi Bung Denny, gunakan segala cara ya, public figure Anda, uang Anda, lawan tuh si Farhad itu, laporkan balik ya. Saya pun juga bukan apa-apa, kok saya juga gerah juga ya, karena saya pengguna medsos. Makanya saya mau bertarung di atas ring tinju sama Ko Farhad Abbas sebagai bentuk laki-laki, supaya hilang kekeliruan di otak ini. Saya udah mau keluar, bahwa menahan-nahan Pak tolong, bahkan Agus pun sempat bilang jangan. Sampai telepon Bang Farhad, saya bilang saya keluar hari ini. Ya, saya nggak dusta bicara. Telepon Farhad, saya bilang kita adalah partner kerja dan kita sama-sama advokat. Saya bilang awalnya ini adalah kasus saya. Begitu kesini lo mau ninggalin gue, ya udah bawa. Saya bilang begitu, ya. Terus Farhad bilang, udahlah bang gini kan. Ya udah, akhirnya clear tuh. Nah, terakhir pada saat saya memberikan statement terkait Bang John, ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, omon-omon, ya. Bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin, ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja bisa seperti itu. Makanya saya bilang kita dalam tim sebuah advokat menangani kasus tapi berasa seperti dalam kerajaan. Itu yang membuat tim tidak nyaman. Bang, berarti bisa dikatakan Abang dan Farhad ini punya visi misi yang beda Bang ya dalam kasus Novi Pratiwi ini. Kalau Farhad ingin melakukan, Abang ingin mendamaikan Bang ya? Betul. Ya, jadi jangan dibilang dua kaki. Nggak ada ya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu gitu loh. Jadi itu yang alibi mereka, pembelaan mereka ya seperti itu gitu loh. Saya punya fakta dan bukti yang ada. Belum lama ini Farhad Abbas bikin status di Instagramnya seperti ini guys. Kalian harus baca ya. Bingung gua, kok bisa ya sekelas pengacara bikin status kayak begitu. Datang gak ada integritasnya cowok. Jujur gua pertama kali sih ngeliat pengacara yang modelnya kayak Farhad Abbas. Kayak apaan sih anjir, lu freak banget. Maksud gue tuh para donatur minta uangnya buat dikembalikan itu pasti ada sebabnya gitu loh. Gak ujuk-ujuk minta dikembalikan, sebab gak mungkin. Lagi pula itu kan haknya para donatur. Apa urusannya sama lu? Ke segala ngedoain orang masuk neraka lagi. Ya Allah, pengacara kayak gini modelannya, astagfirullahaladzim. Kita bisa lihatlah dalam perkara ini. Perkara ini ya di pihak A atau di pihak Novi ya. Kita lihat yang pengen panjang itu siapa sih? Kalau seandainya perkara Agus sama Novi ini mau diselesaikan dengan baik dan cepat, gampang. Besok kita undang, kalau memang benar-benar mau selesai dengan baik, pasti selesai. Tapi kan kita melihat ada laporan ini, ada laporan ini, ada itu, macam-macam aja laporan. Ya jangan mentang-mentang kok saya sudah pengacara terkenal, saya nggak perlu gini. Kata siapa? Ya, kata siapa pengacara terkenal tidak perlu mempertahankan eksistensinya di dunia entertain. Ya, jadi kita nggak usah munafik lah. Ya kan? Saya juga pengen panjang, tapi panjang yang benar gitu loh. Ya, siapa yang nggak pengen eksis? Semua pengen eksis. Tapi eksis kita yang bermanfaat, tontonan menjadi tuntunan, bukan tontonan bikin kegaduhan. Menilai Farhad Abbas perpanjang masalah, YouTuber Denny Sumargo melaporkan sang pengacara ke Polda Metro Jaya. Diakui Denny Sumargo, keputusan tersebut didorong oleh kuasa hukumnya, Muhammad Anwar, yang menilai tindakan Farhad Abbas sudah keterlaluan. Setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya. Bang, ini sudah gak beres, boleh gak kita antisipasi secara hukum? Ucap Denny dikutip dalam YouTube KH Infotainment, Rabu. Oleh sebab itulah, mantan pembasket nasional ini memberikan kuasa kepada Anwar untuk melaporkan Farhad Abbas. Karena orang ini sudah kelewatan, ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum, ujar Denny.
Suami dari Olivia Alan ini menyampaikan bahwa laporannya bisa saja dicegah saat ia menilai konflik dengan sang pengacara usai. Akan tetapi, lantaran Farhad terus memperkeruh suasana sehingga Denny menganggap hal ini tak bisa dibiarkan. Alih-alih takut, Denny menyebut laporannya ke Polda Metro Jaya merupakan bentuk antisipasi hukum. Dia mengklaim polisi pun menilai laporan tersebut harus segera diproses. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan awal antara Novi dengan Agus, ini sudah kemana-mana, kata Denny. Di sisi lain, Farhad Abbas rupanya siap hadapi Denny Sumargo setelah dilaporkan ke polisi terkait pengancamannya. Farhad Abbas menegaskan bahwa dirinya akan mengambil sikap untuk menghadapi laporan dari Denny Sumargo. Untuk menghadapi dia, saya harus lebih kuat berkali-kali kuat, ucap Farhad Abbas dikutip dari YouTube Cumi Cumi Selasa. Farhad pun mengakui dirinya bakal lebih kuat setelah sebelumnya sempat disebut loyo oleh sang aktor. Bahkan dengan tegas, Farhad mengaku tak takut menghadapi Denny Sumargo. Kalau kemarin Farhad Abbas loyo, Farhad Abbas lemes. Katanya penakut, sekarang nggak takut, tandasnya. Kendati begitu, Farhad tetap terbuka jika Denny ingin membicarakan perkara tersebut secara langsung. Ya buktinya ketemu kemarin salam-salaman aja kok, gampang lah itu. Biasalah kita kan, ujarnya. Farhad sendiri rupanya mewajarkan Denny yang melaporkan dirinya ke polisi. Menurutnya, apa yang dikatakan oleh suami Olivia Alan itu tak sama seperti dengan apa yang dirasakannya. Tapi saya harus memaklumi Denny, harus melaporkan saya sangat memaklumi. Biasanya orang kalau takut banget di penjara pasti dia bilang nggak takut, tuturnya. Denny Sumargo melaporkan balik Farhad Abbas dengan dugaan pengancaman. Diketahui Farhad Abbas juga melaporkan Denny Sumargo ke Polres Jakarta Selatan dengan dugaan diskriminasi ras atau ujaran kebencian. Pada Senin 18 November 2024, Denny Sumargo menjalani pemeriksaan atas kasus yang dilaporkan oleh tim kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya. Pria yang akrab disapa Denso itu justru mengaku tak ada niat memenjarakan Farhad Abbas. Saya tidak ada tujuan untuk memenjarakan siapa-siapa, kata Denny Sumargo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 18 November 2024. Langkah hukum yang diambil Denny Sumargo dan kuasa hukumnya adalah untuk antisipasi atas laporan Farhad Abbas. Sejak datang ke rumah Farhad Abbas untuk meminta klarifikasi, Denny Sumargo merasa semua sudah selesai dan terjawab. Akan tetapi, Farhad Abbas yang menemuinya di rumah justru melapor ke polisi. Memang saya gak mau perpanjangkan, ini bentuk antisipasi saya. Kemudian saya merasa apa yang dilakukan pengacara saya ya udah tepat, ucapnya. Saya anggap kemarin udah selesai loh, tapi kalau dia mau perpanjang ya sudahlah. Mau apa juga, bos kemana kita ikut, tukas suami Olivia Alan itu. Denny Sumargo tak banyak menjelaskan soal pemeriksaannya. Dia mengatakan tinggal menunggu aksi dari Farhad Abbas. Ya ini pokoknya kita udah periksa pertama, nanti menyusul keterampilan dari pihak beliau. Udahlah gak usah dibahas ini, masalah gua mah buat dia kecil, pungkas Denny Sumargo. Permasalahan Denny Sumargo dan Farhad Abbas adalah buntut dari kehebohan kisruh donasi korban penyiraman air keras Agus Salim dengan YouTuber Pratiwi Novianti. Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum Agus Salim melapor ke Polres Jakarta Selatan usai Denny Sumargo mendatangi rumahnya. Densu datang usai Farhad Abbas berujar mau menghajarnya karena dirinya menuliskan komentar tai dalam salah satu video yang mengunggah wawancara Farhad Abbas. Dalam wawancara itu, Farhad Abbas mengatakan Denny Sumargo menyalahkan Novi. Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi, kata Farhad Abbas, salah satu TikTok @beritaviral2024 yang mengunggah potongan video itu, Kamis. Denny saat ini masih tanya-tanya siapa itu Novi. Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Denny sudah bilang, kalau terjadi audit, gue nggak bela lo lagi. Dia bilang ke saya, sambung Farhad Abbas.
Kedatangan Denny Sumargo ke rumah Farhat untuk meminta klarifikasi terkait perkataan mau menghajarnya. Denny Sumargo mengatakan tai yang ditulis bukan berarti kotoran, tapi bahasa dari suku Bugis yang artinya